Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nadakhiruha dzakhiratan liyaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa minha al-israru ala ma'siyatillah. Dan termasuk di antara kemaksiatan hati adalah terus-menerusnya di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dikatakan orang itu musirrun alal maksiyah, orang yang terus-menerus maksiat kepada Allah manakala dia tidak ada azam, tidak ada niat untuk bertaubat secepatnya. Cukup dikatakan orang itu terus-menerus maksiat. Kapan dia maksiat nggak mau tobat, kapan dia maksiat dia menikmati, kapan dia maksiat nggak ada niat untuk tobat, rencana untuk tobat nggak ada. Malah kadang-kadang orang zaman sekarang menikmati kemaksiatannya, dia bangga dengan kemaksiatannya, dan dia merasakan sensasi dari kemaksiatan yang dia lakukan. Ada lagi sebagian ulama yang mengatakan orang itu kapan dikatakan musirrun alal maksiyah, orang yang terus-menerus maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bihaitsu taghlibu ma'asihi ta'atihi. Ketika dosanya kita lebih banyak daripada pahalanya kita, maksiatnya kita lebih sering kita lakukan daripada taatnya kita. Itu namanya musirrun alal maksiyah, orang yang terus-menerus melakukan kemaksiatan. Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka. Jalannya jelas. Nih, jalan menuju surga. Tidak Allah samarkan jalan menuju surga. Tidak Allah rahasiakan, tidak Allah persulit jalan kita untuk masuk ke dalam surga. Neraka Allah ciptakan dan sudah Allah wanti-wanti kepada kita, hati-hati. Ini jalannya neraka ini. Kalau kamu melakukan hal seperti ini, berarti kamu telah menempuh jalan yang membuat kamu sampai kepada neraka, bukan surga. Hati-hati. Kok ada orang masuk neraka, yang salah Allah. Ya lain lah. Kalau surga Allah ciptakan jalannya nggak ada, atau jalannya dirahasiakan oleh Allah. Kepingin masuk surga, kepingin. Jalannya mana ya Allah? Boleh dewi. Lain. Nyasar akhirnya. Enggak, surga diciptakan. Kepingin masuk surga, kepingin ya Allah, ini jalannya. Jelas. Al-Quran 30 juz. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan seterusnya daripada sabda-sabda Rasulullah SAW. Kitab ulama juga banyak. Jalan menuju surga jelas. Sama jalan menuju neraka juga jelas. Lain kalau Allah ciptakan neraka, kemudian Allah rahasiakan jalan menuju neraka. Wah, kejeblos terus akhirnya kita. Kesandung terus akhirnya kita. Enggak, Allah jelaskan jalan menuju neraka. Ini jalan menuju neraka. Jangan. Bahaya. Kok ada orang masuk neraka, yang salah siapa?
Apakah Allah yang salah? Apakah Allah yang zalim? Apakah Allah yang tega? Enggak, kita salah menempuh jalan. Atau kadang-kadang orang zaman sekarang memang niat untuk tidak masuk surga, bahkan nggak percaya sama surga, neraka, dan azab ataupun siksa nikmat di dalam kubur. Paham ya? Jadi cukup dikatakan orang itu terus-menerus melakukan kemaksiatan, kapan dia nggak ada niat rencana untuk tobat, pokoknya apa jarilah, pokoknya dilakoni sih. Mumpung si enom misalkan tobat nggak tahu kapan, atau ketika maksiatnya kita, dosanya kita lebih banyak daripada taatnya kita, pahalanya kita, itu sudah cukup dikatakan orang itu terus menerus melakukan kemaksiatan. Malah dalam satu riwayat, man balagha umruhu arba'ina sanatan, barang siapa yang usia seseorang mencapai usia 40 tahun, walam yaghlib khairuhu syarrahu, dan tidak menang kebaikannya daripada kemaksiatannya, justru yang lebih banyak dia lakukan adalah kemaksiatan daripada ketaatan, falyatajahaz ilan nar, dikatakan siap-siaplah untuk masuk neraka. Usia 40 tahun, nggak mikir masih, terus yang dia turuti adalah nafsunya. Usia 40 tahun, nggak mikir dengan ajal, nggak ada persiapan, prepare untuk menjemput kematian dalam keadaan apa? Usia 40 tahun, nggak tobat-tobat, terus dilakukan kemaksiatannya, siap-siap masuk neraka. Koreksi diri mulai dari sekarang. Usia kita berapa? Yang mana lebih banyak? Taatnya kita atau maksiatnya kita? Yang mana yang lebih sering kita lakukan? Maksiatnya kita ataukah taatnya kita? Kalau maksiatnya kita lebih banyak daripada taatnya kita, hati-hati, bahaya. Bahaya. Tapi bukan berarti percuma. Mau taat sudah 40 tahun usianya, apalagi lebih banyak maksiat daripada taat. Berarti siap-siap masuk neraka. Wes gak usah taat berarti. Ya enggak. Karena tetap orang itu dinilai daripada akhir umurnya. Kalau husnul khotimah, kobong dusoni. Sebagaimana husnul khotimah ngobong ganjaran, husnul khotimah juga ngobong dosa. Terus upayakan. Terus upayakan. Gimana caranya kita meninggal dalam keadaan sebisa mungkin taatnya kita lebih banyak daripada maksiatnya kita. Kalaupun enggak, gimana caranya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, kobong dusoni. Nah, sementara sifatnya orang yang taubat, kadang-kadang orang gini ya. Kadang-kadang orang itu, iya, Al-Imam Ibn Athaillah Al-Askandari, Al-Imam Ibn Athaillah pernah mengatakan begini. Pernah mengatakan, kapan kamu maksiat, segera tobat. Mungkin itu kapan kamu tobat adalah dosa kamu yang terakhir. Kita kan nggak tahu ya. Kita ini meninggal dalam keadaan taat atau maksiat. Kapan kita maksiat, segera tobat. Maksiat lagi, tobat lagi, terus begitu. Barangkali kapan kita tobat, dicabut nyawanya oleh Allah. Berarti dosa yang kemarin adalah dosa yang terakhir. Atau kalaupun nggak dicabut nyawa kita, dikasih panjang umur, mungkin setelah tobat bertambah hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, dituntun, dibimbing, diarahkan oleh Allah, wes nggak pernah maksiat lagi setelah itu. Tidak pernah mengulangi kemaksiatan lagi setelah itu. Dosa yang kemarin yang dia tobat darinya adalah dosa terakhir seumur hidupnya. Kadang-kadang orang zaman sekarang diajak tobat ngomongnya besok, kayak dia tahu umurnya besok masih ada. Ayo tobat besok, dia lupa dan dia nggak bakal ingat kecuali saat mati baru dia sadar. Diajak tobat nggak mau, ngomongnya besok, lusa, gampang, kapan-kapan, si enom, kok lewis tuwek, nanti dan seterusnya. Kapan dia mati baru dia sadar, iya ya, saya kan tidak memiliki umur. Saya ini tidak memiliki umur. Lah kok bisa saya ngomong besok, lusa, minggu depan, nanti, kapan-kapan, gampang, kok bisa? Ingatnya, sadarnya atas ucapan dia justru ketika matinya, lah percuma. Kita ini kalau doa kepada Allah, yakin Allah Maha mendengar. Tapi kalau kita maksiat kepada Allah, lupa kalau Allah Maha melihat. Ya, wah, kalau ndonga yakin Allah Maha mendengar. Kalau maksiat lupa kalau Allah Maha melihat. Ya. Seharusnya kapan kita mau maksiat mikir. Ya walaupun kita sendirian,
nggak ada yang ngelihat kecuali Allah saat itu. Cuman sayangnya manusia sekarang lebih menuhankan manusia daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika dia mau maksiat di hadapan manusia, dia malu. Dia malu kalau maksiat di hadapan manusia. Tapi dia nggak malu. Dia maksiat di hadapan Allah walaupun nggak di hadapan manusia. Ini gambaran bahwa orang zaman sekarang banyak yang menuhankan manusia tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari. Naam. Al-Imam Sahal bin Abdullah Tusturi pernah mengatakan begini, al-hijratu fardun ila yaumil qiyamah. Yang namanya hijrah, berubah cara berpikirnya, berubah kelakuannya, bahkan berubah pakaiannya. Dalam artian pakaian ini, dulu yang suwek-suwek, sekarang enggak. Dulu yang enggak nutup aurat, sekarang nutup aurat. Dulu yang penampilannya korak, sekarang sopan. Dulu yang penampilannya seksi, kemudian menjadi anggun, islami. Hijrah atau berganti keadaan, itu adalah kewajiban kita sampai kiamat. Minal jahli ilal ilim, dari kebodohan kepada ilim. Hijrah itu apa sih? Berpindah dari kebodohan kepada ilim, itu juga hijrah. Ada hijrah yang gampang, apa? Berpindah tempat. Tapi hijrah yang berat adalah mengganti kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Orang tobat itu yang berat bukan melakukan kebiasaan baru. Yang berat itu adalah meninggalkan kebiasaan lama. Itu yang berat. Nggak sholat, tahu-tahu sholat, gampang. Ramadan nggak pernah puasa, tahu-tahu puasa, lebih mudah. Yang soro itu gimana caranya dia berhenti dari kemaksiatan yang kemarin. Nggak usah jauh-jauh, diri kita sendiri dah. Kita sholat 5 waktu, istiqomah luar biasa. Tapi ada mungkin kemaksiatan yang sampai sekarang kita lakukan juga dengan istiqomah itu. Sholatnya gampang, tapi mundur dari kemaksiatannya, berpaling daripada kemaksiatannya. Sampai sekarang ini kita belum berhasil. Sampai sekarang kita ini belum berhasil. Ada orang dulu nggak sholat, tahu-tahu sholat, tapi jangan-jangan dia masih makan narkoba. Jangan-jangan dia masih senang nonton porno. Dulu nggak sholat, tapi dia berpaling dari kemaksiatannya, ini nggak mampu ya. Yang berat buat orang yang tobat hijrah itu bukan memulai kebiasaan baru. Ya, memulai kebiasaan itu berat, tapi ada yang lebih berat. Apa itu? Meninggalkan kebiasaan lama. Itu jauh lebih berat. Menangis karena cinta itu mudah, biasa. Tapi menangis karena dosa itu surga. Pertanyaannya, kapan terakhir kita menangis karena dosa? Hah? Ada 4 tanda orang yang celaka. Salah satunya adalah jumudul ain, mata yang nggak pernah menangis karena dosanya. Kayak kita ini kurang dosa, nggak pernah nangis karena dosa. Ya. Nah, berpindah dari kebodohan kepada ilim. Mau sampai kapan kita nggak ngerti terus? Harus ngerti mulai sekarang. Kemudian apa? Wa minan nisyan ila dzikir, dari kelalaian kepada ingat. Berapa kali kita ini lupa, lalai, kemudian seharusnya kita ini ingat. Apa itu? Sholawat, istighfar, zikir kepada Allah, hati dan pikiran connect terus kepada Allah. Sehingga orang yang lisannya berzikir kepada Allah, hati dan pikirannya juga connect kepada Allah, maka orang seperti ini lambat laun akan menjadi orang yang baik. Lambat laun akan menjadi orang baik. Dimulai dari yang gampang. Membuat hati dan pikiran selalu connect kepada Allah itu nggak gampang. Tapi zikir dengan lisan itu gampang. Walaupun kita tahu berzikir dengan lisan, tapi kalau hati dan pikiran nggak connect, sedikit manfaatnya. Tapi kan masih ada manfaat walaupun sedikit daripada tidak sama sekali. Lakukan. Apa yang bisa kita lakukan agar kita ingat kepada Allah? Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Setiap saat. Kapan lisan kita nganggur? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita sholat nih, gagal khusyuk, tapi masuk nggak khusyuk belas. Tapi tetap sholat kan kita. Bukan gara-gara kita merasa banyak nggak khusyuknya daripada khusyuknya kemudian nggak sholat. Orang yang sholatnya khusyuk sempurna itu sholat yang
paling manfaat. Tapi daripada nggak sholat sama sekali, ya mending sholat walaupun khusyuknya nggak sempurna. Kenapa? Walaupun nggak khusyuk sempurna, dia sempat khusyuk, maka ada nilainya di situ. Sama zikir juga begitu. Zikir kalau nggak khusyuk sama sekali, mulai awal sampai akhir, ya nggak ada manfaatnya. Tapi kalau ada khusyuknya dikit aja, ada manfaatnya. Semakin tinggi khusyuknya dia, semakin banyak manfaat dia peroleh. Karena itu mulai dari yang sederhana dulu, mulai dari yang gampang dulu. Apa? Zikir. Perbanyak zikir. Astagfirullah. Walaupun kadang-kadang pikiran kita kemana-mana, nggak apa-apa. Tapi masuk lisan ini terus-terusan, kapan zikir pikiran kemana-mana terus. Belas satu pun istighfar, satu pun sholawat, satu pun kalimat tauhid la ilaha illallah. Nggak ada yang di situ kita khusyuk. Nggak ada di situ yang kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa minan nisyan ila dzikir. Dari lupa kepada ingat. Wa minal maksiyah ila ta'ah. Hijrah itu juga dari maksiat kepada taat. Wa minal israr ila taubah, dan dari terus-menerusnya maksiat kemudian dia menjadi tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwa la sababa lil israr. Tidak ada orang itu terus-menerus maksiat kecuali penyebabnya dua hal. Penting buat kita ini, biar kita tahu resepnya, biar kita bisa berlepas diri daripada kemaksiatannya kita. Apa itu? Yang pertama al-ghaflah. Penyebab utama, salah satu di antara dua penyebab utama orang itu terus maksiat kepada Allah adalah lalai. Imam Ghazali ngasih tahu kalau lalai itu penyakit, maka obatnya adalah ilm. Obatnya adalah ilmu. Saya kasih contoh. Dokter itu pasti lebih takut kepada bahayanya rokok daripada yang bukan dokter. Kenapa? Karena dokter tahu persis bagaimana bahayanya rokok. Mungkin pernah ngelihat jantungnya orang yang rusak gara-gara rokok. Jadi karena kita nggak pernah tahu, mungkin kita ngerokok, enak, nggak pernah kepikiran. Tapi karena dokter punya ilmunya, nggak berani. Kenapa? Waduh, bahaya. Karena ilmunya. Ada orang ngerokok karena lalai. Ada yang nggak mau ngerokok karena dia tahu bahayanya. Sama, ada orang maksiat karena lalainya dia. Maka kalau dia mau tobat harus tahu apa sih bahayanya dia maksiat itu. Kalau dia tahu apa bahayanya maksiat dengan ilmu agama, itu akan memudahkan jalannya dia menuju tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang itu bisa taat karena hatinya baik. Kapan kita maksiat? Karena saat itu hati kita buruk. Nggak ada ceritanya kita maksiat tapi hati kita baik saat itu, nggak ada. Kadang-kadang orang ngomong begini, walaupun kelakuan saya begini tapi hati saya baik. Loh, dari mana? Kok bisa nggak sinkron gitu? Hatinya baik tapi kelakuannya jahat. Contoh, mending nggak jilbaban tapi hatinya baik daripada jilbaban tapi hatinya busuk. Saya mau tanya, ada orang nggak jilbaban, anggap dah hatinya baik. Saya mau tanya, dia masuk surga apa masuk neraka? Masuk neraka. Ada orang jilbaban tapi hatinya belum baik, masuk surga apa masuk neraka? Masuk neraka. Lah mosok bodoh-bodoh masuk nerakanya dibanding-banding no. Paham nih? Ini cara berpikir orang yang nggak punya ilmu. Lalai, dia lupa. Loh, seharusnya kan saya memperbaiki zahir dan saya memperbaiki batin. Di mana-mana juga begitu. Bukan mending zahir saya jelek tapi batin saya baik. Loh, rumusnya itu kapan orang batinnya baik, kelakuannya baik. Kapan orang itu batinnya jelek, kelakuannya jelek. Kan hadisnya Rasulullah jelas itu. Ala inna fil jasad mudghatan, ketahuilah dalam tubuhnya kita ini ada seonggok daging, segumpal daging. Idza saluhat saluha sairul jasad. Kalau hati kita, jika segumpal daging itu baik, maka seluruh anggota tubuh kita baik. Wa idza fasadat, tapi kalau segumpal daging itu jelek, maka fasada sairul jasad. Seluruh anggota tubuh kita juga jelek. Ala wahyal qalb, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Saya mau tanya, misal muka kita ini cemong, mungkin habis main bola kemudian ledok semuanya, terus ngaca, apakah muka kita bersih? Ya tetap cemong.
Kalau muka kita bersih, habis mandi, terus kita ngaca, masa yang muncul dalam cermin itu muka kita kotor? Nggak mungkin. Perlakuan kita, perbuatan kita itu cerminan daripada hati. Kalau hatinya baik, cerminannya adalah kelakuannya baik. Itu rumus. 1 tambah 1 sama dengan 2, titik. Kalau ada orang 1 tambah 1 sama dengan 50, ya nggak punya ilmu berarti. Kalau ada orang ngomong nggak penting perbuatan, yang penting adalah hati. Mana ada orang baik ngaku baik. Saya ini walaupun kelakuan saya seperti tapi hati saya baik. Mana ada orang baik ngaku hatinya baik. Lah kok enak itu loh. Lah ngaku-ngaku karepe dhewe gampang. Kita ini diakoni bukan ngaku. Allah ngakoni nggak kita ini muslim? Rasulullah ngakoni nggak kita ini umat Nabi? Bukan kita ngaku. Saya ini walaupun begini tapi hati saya baik loh. Lah kok enak gitu loh. Nyetempel hatinya sendiri, memvonis hatinya sendiri, saya ini baik loh. Mana ada orang baik ngaku baik, itu mana ada. Orang itu tidak menilai dirinya sendiri, orang itu dinilai sama orang lain. Ya enak kalau manusia itu menilai dirinya sendiri, ya sempurna terus, nggak ada salahnya akhirnya. Nah, orang yang lalai butuh kepada ilmu. Ilmu itu gizi rohani, makanannya hati. Nah, hati kalau sudah terisi oleh nur ilmu agama, cahaya ilmu agama, maka seluruh anggota tubuhnya, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya terarah. Semuanya terarah. Ketika hatinya cerah, kelakuannya juga baik. Malah dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, laisa ba'dal faraid afdalu min talabil ilm. Enggak ada setelah kewajiban-kewajiban yang kita lakukan, sholat, puasa, zakat, haji, yang lebih afdal daripada menuntut ilmu. Kenapa? Fahuwa nurun yahtadi bihil hair. Karena yang namanya ilmu itu ibarat cahaya yang bisa menjadi petunjuk bagi orang yang linglung, bagi orang yang tersesat, bagi orang yang bingung. Mungkin saya pernah ngasih pengandaian. Saya mau tanya, kita pulang dari masjid Al-Haq ke rumah kita masing-masing, gampang apa susah? Mudah, gampang. Syaratnya apa? Melek, jalannya terang. Kan gitu ya? Melek, jalannya padang. Melek, jalannya peteng, terhambat. Yang mestinya cepat jadi lama. Padang, tapi peteng. Apa? Padang tapi matanya merem. Ya bisa nggak sampai. Apalagi jalannya peteng merem. Oh, bisa ketemu nyangkut di kali. Jelasin ya. Sama. Kita ini mau pulang kepada Allah. Kita mau kembali ke surga. Habitat aslinya manusia, Nabi Adam, surga. Gampang. Asal hati kita melek. Penerangnya apa? Ilmu agama. Hati melek diisi ilmu agama. Ya pada. Sama seperti kita sekarang pulang ke rumah. Ya gampang. Sekarang jangan pulang. Nggak nyampe 5 menit udah sampai rumahnya masing-masing. Kenapa? Melek matanya, jalannya terang. Selesai. Mau pulang ke surga sekarang? Gampang. Gimana? Hati isi ilmu agama, hatinya melek. Selesai. Itu tugasnya kita. Sesederhana itu, sesimpel itu bagaimana caranya kita kembali kepada Allah. Hati ini sakit, butuh obat. Nggak ada obat yang paling manjur kecuali ilmu agama. Hati ini gelap. Nggak ada obat yang paling manjur agar menjadi cerah, bercahaya kecuali dengan cahaya ilmu agama. Kecuali dengan ilmu agama. Nah, Al-Imam Syafi'i juga pernah mengatakan apa? Al-ilm ghidhaul qulub wa misbahul basair. Ilmu agama itu adalah makanan pokoknya hati. Kita ini kalau fisik jasmani kita sakit, waduh bingung gimana caranya sembuh. Tapi kalau hati kita sakit, kita nggak pernah bingung. Memangnya nasibnya kita nanti di akhir tergantung fisiknya kita. Orang yang fisiknya, jasmaninya sehat masuk surga, yang jasmaninya sakit masuk neraka. Enggak. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Kita ini ngadep sama Allah bukan bawa harta, bukan bawa anak. Anak saya jenderal ya Allah. Oh. Anak saya presiden ya Allah. Oh, nggak payu. Harta saya triliunan ya Allah, nggak laku.
Yang laku man atallaha biqalbin salim, yang menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang sehat. Masalahnya kita ini kalau fisik jasmani kita sakit, bingung cari obat, ke apotik, ke dokter, periksa, habis jutaan, kadang ke Singapura, kadang ke Malaysia, untuk ini, untuk itu. Jangan sampai sakit, jangan sampai sakit, sakit harus sembuh, gimana caranya? Lah hati kita sakit tahunan, apa usahanya kita? Nggak perlu ke Singapura, nggak perlu ke Malaysia, cukup ke Al-Haq. Cukup ke Al-Haq. Hati saya sakit, Bib. Rumahnya di mana? Kapi Anala, Bib. Oh, Al-Haq. Ya. Dokternya ada setiap hari. Dokternya ada setiap hari. Setiap hari kan di sini ya. Minggu Ahad, Ahad subuh ada, Ahad malam ada. Mungkin Jumat, Sabtu. Full. Ke dokter bayar apa boten? Bayar apa enggak? Ke Al-Haq bayar tak? Iya. Apa mau dibuat bayar ini? Paham nih ya? Lihat, orang kalau ghaflah, orang kalau sudah lalai, lupa. Cidek obati. Deket kliniknya, ada dokternya, rumah sakitnya deket. Peteng, gak eto. Gak kelihatan. Subhanallah. Ini kita duduk nih. Ini kliniknya hati. Apa yang saya sampaikan itu obat. Saya dokternya. Cuman kadang-kadang dokter juga sakit. Mana ada mentang-mentang dokter kalau belas itu kan nggak mungkin. Dokter itu pasti butuh dokter. Ada dokter saraf. Ya kalau sakit sarafnya ya pergi ke dokter yang lain. Mana ada bedah sendiri. Walaupun profesor dokter ya tetap pergi ke orang lain. Dokter itu butuh dokter. Ustadz itu butuh guru. Pengajar itu pasti butuh guru, butuh syekh. Syekhnya kita butuh guru lagi terus begitu sampai guru yang nggak butuh kepada guru kecuali Allah, Rasulullah SAW. Rasulullah nggak butuh guru kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Adabani Rabbi ahsana ta'dib. Allah itu telah mendidikku dengan sebaik-baiknya pendidikan. Allah itu telah mendidik aku, ngajari aku, nuntun aku dengan sebaik-baiknya pendidikan. Ilmu itu makanan pokoknya hati. Wa misbahul basair, dan misbah itu lentera bagi mata hati kita. Lo kan jelas Imam Syafi'i ini. Ilmu itu makanan pokoknya hati. Ilmu itu adalah lentera mata hati. Lo kan jelas. Fungsinya itu apa sih? Oh, ilmu itu makanan pokok. Ya biar sehat. Orang yang hatinya sehat ketemu Allah selamat. Ilmu itu penerang, lentera bagi hati. Oh, berarti jalan dia menuju surga jelas. Jelas. Pernah Al-Imam Fathun Al-Musili tanya, "Alaisal marid idza muni'at ta'am wa syarab wad dawa yamut?" Bukankah orang sakit itu kalau dilarang makan, minum, dilarang dari obat, itu akan mati? Semua santrinya bilang, "Ya jelas, Guru. Jangankan yang sakit, yang sehat aja nggak boleh makan, nggak boleh minum, mati, apalagi yang sakit." Kadzalikal qalb. Begitu juga dengan hati. Hati ini idza muni al ilma wal hikmata thalathata ayyam yamut. Enggak usah lama-lama. Daya tahan hati ini terhadap makanan pokoknya yaitu ilmu 3 hari. Kalau kita nggak makan, nggak minum 3 hari masih hidup. Tapi hati kita kalau 3 hari nggak makan akan ilmu agama, mati hatinya kita. An-naim yughad. Orang itu kalau masih tidur bisa dibangunkan. Wal ghafil yudzakkar. Orang itu kalau lupa masih bisa diingatkan. Wa man lam yujdi fihi tadhkir wa tanbih fa huwa mayyit. Tapi orang itu kalau sudah dibangunkan nggak bisa, disadarkan nggak bisa, diperingati, dikasih tahu nggak bisa, dibengoi nggak bangun, itu namanya mayit. Hati kita ini cukup 3 hari untuk menjadi mayit. Bukan lagi hati yang lupa, masih bisa diingatkan itu. Masih bisa disadarkan. Hati yang lalai, oh masih bisa. Hati yang tidur, oh masih bisa dibangunkan. Tapi kalau hati kita mati, ya apa orang mati? Gimana caranya bangun? Ya nggak bisa. Walaupun disetrum, ya tetap mati. Tetap mati. Ini gambaran. Ini gambaran. Karena itu, jangan kita sehari makan 3 kali. Kita nuntut ilmu gimana? Berapa kali gitu?
seminggu sekali. Kita sehari makan 3 kali, nuntut ilmu seminggu sekali. Ya apa kira-kira? Bukankah ini adalah gambaran orang yang lebih mementingkan jasmaninya daripada rohaninya? Padahal dia tahu nasibnya dia di akhirat bukan ditentukan oleh jasmaninya dia, ditentukan oleh rohaninya dia. Jelas itu. Ini sebenarnya saya sampaikan ini sesuatu yang sering kita dengar sudah. Satu hal yang sederhana. Cuman ya itulah, nafsunya kita ditunggangi sama setan. Nafsu yang liar, sudah liar ditunggangi sama setan tambah liar. Nah, karena itu mulai sekarang jangan pernah nyerah daripada menuntut ilmu agama. Yang kedua, penyebab orang itu maksiat terus menerus, maksiat nggak mau tobat adalah syahwat. Nah, syahwat ini obatnya apa? Sabar telaten ngelawan syahwat. Sabar telaten ngelawan syahwat. Kadang-kadang orang itu gampang putus asa untuk melawan nafsunya, syahwatnya. Kalah terus aku, nyerah. Loh, dia lupa tujuannya dia surga. Mau nyerah dari surga? Nggak ada pilihan kecuali surga neraka. Kalau nyerah dari surga berarti masuk mana? Hati-hati, bunuh diri itu namanya. Orang itu berjuang hidup sampai titik darah penghabisan. Ya sama, berjuang untuk surga sampai mati kita. Sampai mati. Asyahwah wala yudhadu syahwa illa sabr. Ala qat'il asbab al-muharrikah lisyahwah. Syahwat bisa ditanggulangi, bisa dijinakan dengan ketelatenan, dengan kesabaran. Pawang itu bisa membuat kuda itu menjadi kuda yang jinak. Singa itu menjadi singa yang jinak, telaten, tapi totani nyowo. Sama, menjinakkan syahwat ini punya musuh kita. Taruhannya iman. Tapi kalau kita nggak ngelawan, ya kita kasihkan namanya imannya kita berarti. Bukan apa musuhnya kita? Ya setan, iblis. Ada musuh eksternal, iblis, setan. Ada musuh internal, nafsu, syahwat. Lah kalau kita nyerah, ngelawan iblis kalah tok nyerah, ngelawan nafsu kalah tok nyerah, itu namanya iblis ini imannya saya PN. Nah, kalau ada pawang nyerah membuat jinak hewan buas, iya setor nyawa itu. Gak harus tinggal jagongan, dia ancelap. Ya harus telaten. Sama. Kita ini untuk menanggulangi syahwatnya kita, membuat jinak nafsunya kita, harus dengan telaten. As-sabru sabron. Kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sabar itu ada 2. Sabrun ala ma takrah. Sabar atas sesuatu yang enggak kita suka. Apa itu? Musibah. Kalau kita dapat musibah, siapa yang senang sama musibah? Sabar. Sabar atas sesuatu yang tidak kita suka. Wa sabrun ala ma tuhib, dan sabar atas apa yang kamu cinta. Apa itu? Syahwat. Siapa yang nggak seneng ngeladeni syahwat, nuruti syahwat, nuruti nafsu? Seneng. Ah, sabar, harus dituruti. Anjing liar untuk menjadi anjing galak bukan kasih makan setiap hari, justru dibuat lapar sampai anjing tadi itu sadar, saya kalau nggak nurut sama pawang saya nggak makan. Seminggu nggak dikasih makan. Jangan tanya sama pawangnya anjing itu, gimana caranya anjing hutan, anjing galak, anjing liar jadi jinak, digawe lui, dibuat lapar sampai dia sadar, nurut sama saya enak hidup. Sama, itu kan telaten yang namanya. Sama, kita ngelawan nafsu, menjinakkan syahwat harus telaten. Sabar atas apa yang kita suka. Ya. Salatun muhlikat, ada 3 hal perkara. Kata Nabi SAW yang bisa menghancurkan nasibnya kita nanti di akhirat, membinasakan nasibnya kita nanti di akhirat. Apa? Syuhun muto. Yang pertama, kikir yang ditaati, medit yang diturut-turuti. Setiap mau berbuat baik dengan hartanya mikir, bukan terus mikir gak ngurus, tetap enggak. Iya wis, mau ini, waduh, utangku sih akhir ini. Ya memang sih, iya. Kalau utangnya kita banyak, ya jangan sedekah. Tapi sedekah kalau cuma 5.000, 10.000, 20.000, apa ngefek sama utangnya kita? Nah, lain kalau utangnya 500 juta, mau sedekah 600 juta, ini haram hukumnya.
Lah kalau utangnya 500 juta sedekah 100.000. Ini kadang-kadang orang dalil tapi nggak tahu maksudnya. Lah gimana Pip, saya mau sedekah sini. Utang saya banyak. Berapa? 500 juta. Lah mau sedekah berapa? 200 juta lah. Kalau 200 juta iya. Oh sedekah 100.000 dipikir utangku akeh. Ada ngomong nggak dalam sedekah. Itu kan menipu dirinya sendiri sebetulnya, membohongi dirinya sendiri. Lah mosok 500 juta sedekah 100.000 ngefek. 1.000 gak metu deh ibadah. Ini gambaran sebetulnya. Wong medit dituruti. Ya, meditnya dia dituruti. Ya. Contoh, punya utang 500 juta. Ada orang mau ngasih utang kita lagi untuk bangun rumah. Utang mana kok kira-kira? Ayo. Kan mestinya dia, "Kawis utangku akeh. Saya mobil belum lunas, sisa sekian ratus juta. Loh, ini saya utangi lagi. Saem, bangun rumahmu." Orang sekarang matur nuwun. Loro badal tambah bebannya itu. Dari 500 tambah saem setengah. Urip apa meneh? Rumahnya belum dibangun, mati jangan-jangan. Buat warisan anak, Beb. Lah kalau dia mati gak bisa bayar, disita rumahnya. Warisannya anak apa? Ini gambaran orang. Sedekah alasannya utang. Kapan diutangi mana? Gelem. Ayo. Gak belingi uang lah model begini. Gak curangnya orang. Ini kan tertipu dengan nafsunya sudah. Kikir yang dituruti. Kemudian apa? Wahawan muttaba. Yang pripun? Tidak punya rumah, tidak apa-apa, pokoknya tidak punya utang. Nggih, betul. Berencana nggak ada masalah gitu loh. Cuman kabeh itu perhitungan. Termasuk yang perlu diperhitungkan adalah saya umur sampai kapan. Itu ini nggak termasuk perhitungan ini. Saya mau utang sama orang. Perhitungannya apa? Gaji saya nutupi nggak? Kan begitu dong. Wes, lah umurnya ini loh. Siapa yang bisa mastikan umur? Utang 5 tahun. Lah umurnya dia besok ini lo nggak tahu. Lah kalau utang untuk 5 tahun uang diterima entek nyicil belum sampai lunas mati. Warisan anaknya apa? Utang. Apa perlunya gitu loh? Apa perlunya? Untuk sedekah sampai utang-utang lojo. Untuk haji bekal akhiratnya kita utang-utang lojo. Lah untuk dunia yang kita tinggal belani utang-utang ini. Kalau bahasa orang kasar ya, waras tak? Utang nggak tahu lunas apa enggak, tapi untuk dunia yang ditinggal. Jangan-jangan enak-enak ngejar dunia, meninggal dunia. Loh apa perlunya? Jelas-jelas orang itu haji berpahala, bangun masjid berpahala. Tapi lek utang-utang, yo, nggak perlu. Padahal berpahala itu, jangan. Lah kalau untuk dunia, ada apa kita makmurkan dunia yang kita tinggal? Lah anak saya, Bib. Lah anaknya kita kan urusannya Allah. Lah kalau urusannya Allah kita urusi ya bingung kita. Urusannya Allah kita urusi hari ini. Nggak ketemu urusannya Allah kita urusi. Ya Allah urusannya RT, RW kita urusi, mumet. Nggak bisa istirahat, ada RT di sini. Mumet. Bendino diteleponi wong, saya ada perlunya, gak esok turu. Urusannya Allah kita urusi. Lah anak saya gimana? Lah sudah diurusi Allah kok kita ini bingung. Lah kan enak diurusi Allah ini. Allah ini khianat tak? Allah ini Tuhan yang menelantarkan tak? Mulai kapan orang tua jamin rezekinya anak? Oh orang tua nggak jamin rezekinya dia sendiri, yang ngurusi adalah Allah. Lo kan sudah enak. Kita punya urusan diurusi wong kan seneng. Lah kalau diurusi Allah kok bingung? Kan aneh. Nih, keblinger. Kenapa? Ilmu agama. Minim ya ilmu agama. Sangat butuh kita sama ilmu agama. Orang kalau nggak punya ilmu agama, tindakannya selalu panik dan peteng. Termasuk orang yang gampang ngutang itu panik peteng. Seharusnya kan nabung, mampu beli. Nggak mampu nggak apa-apa. Sing penting mati nggak ninggal utang. Anak walaupun mungkin nggak punya rumah tapi nggak sampai kebebanan daripada omah gak ono karena belum lunas utang. Ya apa? Nasibnya anak ini gimana? Istri ini? ITV utang. Ya Allah orang sekarang ini pura-pura kaya kadang-kadang. Coba. Saya kadang-kadang berangan-angan. Coba kredit itu ya, dibuat sulit. Insya Allah nggak macet jalan ini. Insya Allah lapangan bola masih banyak.
Iya, tempat bermain untuk anak-anak, tempat bermain yang alami ya, banyak itu. Mungkin kalau kredit itu dibuat susah, mungkin hutan itu masih hijau, nggak terjadi longsor. Kenapa? Yang nampung air ada. Ini kan semuanya gara-gara utang gampang macet di mana-mana rumah. Akhirnya kapan ada longsor, kapan ada hujan longsor. Kenapa? Beras akhirnya impor. Kenapa? Entek kayak perumahan kabeh. Kenapa? Kredit gampang. Isi rumahnya kita ini coba pikir mulai sekarang. TV, sepeda motor, mobil, rumah, kulkas, HP. Wah, kayak utang kabeh. Utang kabeh. Ya Allah. Ya Allah. Apa perlunya? Mbok nabung sabar telaten duwe tuku selesai. Enggak nututi ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak syukur. Enggak syukur sama keadaannya, dia enggak syukur. Kebiasaan delok tonggo soalnya orang utang itu gagan omahe api rek. Nah, coba kalau dalam urusan dunia enggak delok tonggo, ngelihat yang di bawah. Syukur kita dunia delok dangak terus. Peteng akhirnya. Iya wis, masih riba, iya wis. Orang sekarang ini kalau sudah kadung kecekik riba, sambate setengah mati. Padahal yang buat dia tercekik ya dia sendiri. Paling pegel saya kalau ada orang datang kepada saya, gimana Bib? Saya utang kemana? Utang ke bank Bib. Waduh, berapa bunganya? Sekian persen. Ya salahmu, tak bilang gitu. Salah dewe lah mbok apa namanya disodorkan bulunya kamu, lehernya kamu kakak cekek ya sekarang baru sambat kamu, nggak ada amalan lagi daun nggak ada amalannya, tobat enak hari ini nggak tobat amalannya enak anu bib sholat duha ya monggo ke sahur apa gak utangi wis ngono ae. Tobat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada satu ulama didatangi sama orang yang kerja di bank. Ini cerita modern. Satu ulama didatangi sama orang yang kerjanya di bank. Hati-hati ya. Jangan gampang-gampang ngasih izin anak kerja di bank ya. Ya, kalau Anda punya anak lulusan ekonomi akuntansi, ya cari kerja yang halal. Ya Allah, kok seneng orang tua sekarang kalau kerja di mana? Itu yang ditanya gajinya berapa? Oh, seharusnya kan enggak. Nak, kalau kamu kerja di situ akhiratnya kamu selamat enggak? Itu seharusnya. Enggak tahu saya pernah sampaikan di sini apa enggak itu. Hati-hati. Saya pribadi ini pendapat pribadi. Saya nggak setuju kalau anak saya daftar PNS, TNI, Polri, partai, apalagi kerja di bank. Bukan saya ngomong gajinya haram, bukan. Resikonya berat. Dia berada di lingkungan yang susah untuk diajak jujur. Orang baik di lingkungan orang yang nggak baik. Orang seperti ini bunuh diri namanya. Orang jujur sekarang satu di antara dua dipateni masuk penjara. Dipateni masuk penjara. Belum lagi resiko yang paling berat, katut. Resikonya akhirat lagi, bukan cuma nyawa, bukan cuma umur habis di penjara, akhiratnya. Jadi kalau ada anak saya, bah saya mau daftar TNI, Polri, PNS, mau ke parpol, ojo. Lu haram tak apa? Khawatir kamu nggak kuat. Akhirnya lingkungan kamu bukan lingkungan yang bersih. Ini kan rahasia umum ya. Ini kan rahasia umum. Kadang-kadang Pak saya mau daftar jadi polisi, jadi tentara, biayanya 40 juta. Orang tuanya bangga, siap. Loh, saya mau tanya, ngikut orang lain bayar 40 juta nyogok. Ini halal apa haram sih? Nah, kalau kok dianggap lumrah orang tua zaman sekarang, dukung. Ayo. Daftar ke parpol, daftar untuk menjadi DPRD atau DPR lewat parpol. Bayar apa enggak kira-kira? Ada yang gratisan gitu. Lah kalau bayar gak mikir tak? Balik noi. Ya lek balik noi pok.
Nah kalau cari untung, kerja bakti ya gak cari untung. Nah begitu orang. Nah kalau sudah masuk parpol bayar, TNI, Polri bayar, ya pasti gimana caranya balik modal bahkan lebih. Lah kalau jujur ya gak bakal balik modal. Lah untuk jujur di lingkungan yang gak jujur, itu sama tangan kita bersih masuk ke tangan ke satu tempat yang kotor, kita angkat ya kotor. Berat. Karena itu ajarkan kepada anak kita sesuatu yang baik seharusnya. Ini jadinya nyimpang ini akhirnya ini. Malah hasil nuruti syahwat kalau nomor ini. Satu-satunya cara agar kita bisa ngelawan syahwat adalah sabar, telaten. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk sampai kepada aku, menempuh jalan untuk sampai kepada aku, ya mungkin dia hadapi rintangan, halangan, nikaliku, akan sampai dia di satu masa lanahdiyannahum subulana. Aku berikan hidayah kepada dia, selamat guys. Kita ini belum ketemu titiknya. Titik di mana Allah tolong kita. Allah sekarang ini masih uji kita. Sabar menghadapi syahwat, kemudian menerangi hati dengan ilmu agama. Sabar. Kalau sudah datang masanya, dintas sama Allah, nggak ada yang berat bagi Allah. Itu jaminannya Allah tuh. Lanahdiyannahum subulana. Siapa yang tapi harus dengan sungguh-sungguh, nuntut ilmunya sungguh-sungguh, ngelawan syahwatnya juga tenanan. Itu syarat itu sudah untuk kita menjadi orang yang ditolong sama Allah. Kalau sudah kita ini sungguh-sungguh ingin tobat, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan tiba masanya Allah nolong kita, selesai urusan sudah. Orang kalau sudah dalam keadaan seperti itu nggak ada yang diharapkan kecuali matinya sudah. Kenapa? Hidupnya dia setelah mati lebih nikmat daripada hidupnya dia sebelum mati soalnya. Makanya wali itu nggak ada yang takut sama yang namanya mati. Para nabi nggak ada yang takut sama yang namanya mati. Kenapa? Mereka tahu setelah mati saya lebih nikmat kok daripada sebelum matinya saya. Ya kita ini takut mati. Kenapa? Karena kita khawatir setelah matinya kita lebih tersiksa daripada sebelum matinya kita. Nah, karena itu rubah sekarang. Hati terangi dengan ilmu agama. Kemudian syahwat ditelateni untuk dilawan. Kalau sudah begitu insya Allah nafsunya kita, syahwatnya kita jinak, hatinya kita terang akan cahaya dan nur ilmu agama. Dan mudah-mudahan dengan begitu kita termasuk di antara mereka yang dientas oleh Allah Subhanahu wa taala, diarahkan, dibimbing, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufik hidayahnya, sehingga enggak tambah umur kecuali kita jadi orang yang tambah baik, enggak tambah tua kecuali kita menjadi orang yang semakin dekat dengan surga. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah shalihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisirri asraril Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Khairul datang, sudah datang. Ini mohon maaf saya nggak bisa sholat isya di sini. Saya mau langsung ke Masjid Halal. Ada acara lagi. Mudah-mudahan dikasih panjang umur kita semuanya, sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan keluarga kita dijaga iman dan Islamnya mereka, dan kita pun juga demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa gharabatin lana fi dinina ma al kutri untha wa dzakar. Rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa razqil kulla halalan daima wa akhilla atfiya ulama nahdha bil khair fa kulla syar. Rabbana shalih lana kulla syu'un wa agirra bir ridha minkal uyun waqdi ana rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan manun waghfir wastur anta akramu man satar. Wa salatullahi taghshal mustafa man inal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnas shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'ala sahbi masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amaraka wa ansak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.